Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Arjuna. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan course Red Hat Enterprise Linux Automation with Ansible 9.0 pada section 10.3, di mana labnya ini adalah membuat playbook. Jadi di lab 10.3 ini diharapkan kita bisa nanti membuat 3 playbook, yang dimana playbook pertama itu bernama dev_deploy.yml yang fungsinya untuk menginstal dan memulai sebuah web server, dan di playbook kedua itu namanya get_web_content.yml yang dimana di sini fungsinya untuk memastikan web server itu memberikan sebuah konten. Dan di playbook ketiga bernama site.yml. Di sini adalah fungsinya untuk menjalankan kedua playbook yang sudah dibuat terdahulu. Lalu diharapkan juga nanti kita bisa membuat dan mengeksekusi task dalam playbook dalam host yang dikelola. Lalu menggunakan template Jinja 2, blocks, dan handler di dalam playbook. Pertama-tama tentunya kita mulai dulu labnya dengan lab start review -cr2. Kita copy, kita salinkan di workstation lab start review -cr2. Di langkah pertama di sini kita disuruh untuk membuat playbook yang bernama dev_deploy.yml, yang dimana mengandung sebuah grup host bernama web server, dan kita akan mengaktifkan privilege escalation di dalam playbook tersebut dan memberikan task untuk menginstal sebuah paket HTTPD. Sebelumnya di langkah 1.1 kita pindah ke directory review -cr2 dulu menggunakan perintah cd atau change directory. Kita copy perintahnya, pindah ke directory review -cr2. Oke, kita sudah berada di directory-nya. Lalu kita buat playbook yang bernama dev_deploy.yml. Kita perintahkan dengan ping nama filenya dev_deploy.yml. Setelah itu langkah pertama yaitu kita inisialisasi nama dan host untuk host tempatnya dikelola, yaitu seperti pada perintah 1.2. Kita kompas, kita salinkan dengan nama playbooknya itu install dan konfigurasi web server, dimana web server di sini sebagai hostnya yaitu grup host. Dan become true ini adalah untuk mengaktifkan privilege escalation-nya, dan task ini adalah tempat nanti list beberapa task yang akan dibuat. Pada langkah 1.3 ini task pertama yaitu kita untuk menginstal paket HTTPD. Kita salinkan perintahnya. Di sini menggunakan ansible.builtin.dnf untuk menginstal paket HTTPD-nya. Lalu di langkah kedua kita juga disuruh menambahkan task baru, yaitu untuk menjalankan HTTPD service dan langsung mengaktifkannya saat berjalan. Kita salin pada tasknya ini pada perintah di playbooknya. Oke, di langkah ketiga
kita juga disuruh menambahkan tags yang bernama deploy configuration template, yang dimana playbook ini adalah untuk mengkonfigurasi sebuah virtual host template menggunakan Jinja 2. Kita salinkan. Oke, jadi SRC ini adalah asal tempat virtual hostnya, lalu DST ini adalah tempat tujuan dari virtual host itu akan dideploy. Lalu selanjutnya pada langkah keempat, di sini kita juga disuruh menambahkan tags untuk mengcopy sebuah files index.html ke dalam virtual host yang sudah dideploy. Kita salinkan. Lalu di langkah kelima ini kita juga disuruh menambahkan tags untuk mengkonfigurasi firewall untuk mengizinkan service HTTPD. Kita salin tagsnya pada langkah kelima, kita taruh di file playbook kita. Lalu langkah keenam, yaitu di sini juga kita disuruh menambahkan handler. Handler ini untuk merestart HTTPD. Ini kita scroll ke bawah karena ini sudah kita lakukan di langkah-langkah sebelumnya. Di sini ada handler. Nah, di sini adalah handler untuk merestart HTTPD. Kita copy. Jika sudah, kita escape dengan _2 wiki untuk men-save playbooknya. Di langkah ke-7, selanjutnya kita disuruh membuat playbook lagi dengan nama get_web_content.yml, dimana play ini bernama test web content untuk menjalankan yang dimana ini nanti berjalan di workstation. Nama host yang dikelolanya itu workstation, dan kita juga mengaktifkan previous escalation-nya untuk playbook tersebut. Kita buat dulu filenya, kita salinkan nama filenya, kita vim di sini untuk membuat dan mengisikan konten dengan nama get_web_content.yml. Kita salin inisialisasi untuk playbook get_web_content.yml nya. Langkah selanjutnya yaitu kita menambahkan tags untuk mengembalikan web content dan menulis error di dalam log jika terjadi kesalahan. Lalu kita membuat tags menggunakan blok dengan satu tags yang bernama retrieve web content atau mengembalikan web content. Baik, di langkah 8 ini sudah ada tagsnya, kita bisa salingkan dari sini. Di sini untuk mengembalikan web contentnya menggunakan ansible built-in.uri, yang dimana URL-nya yaitu bernama http://servera.lab.example.com, di mana return kontennya di true, yaitu untuk mengembalikan kontennya. Lalu selanjutnya di langkah ke-9
kita disuruh menambahkan rescue ke dalam blok. Maaf, kita menambahkan rescue ini di bawah bloknya, yaitu dengan nama write to error file, yaitu untuk menuliskan error pada file. Di langkah ke-9 ini sudah ada, kita salinkan saja langsung dari rescue sini hingga akhir. Ini rescue ini harus sejajar dengan blok. Lalu di langkah 10 kita disuruh membuat playbook baru lagi, yang di sini kita save dulu. Sudah, kita buat playbook baru dengan nama site.yml. Kita salinkan nama filenya site.yml. Di dalam playbook set.yml ini kita disuruh untuk mengimport dua playbook yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu playbook yang bernama dev_deploy.yml dan playbook yang bernama get_web_content.yml. Di sini sudah ada perintahnya, kita salinkan dulu. Jadi di sini menggunakan ansible.builtin.import_playbook untuk mengimport sebuah playbook yang sudah kita buat terdahulu. Selanjutnya kita keluar, kita save dua wiki. Lalu jika sudah semuanya kita buat playbooknya, kita disuruh untuk menjalankan playbook terakhir, yaitu playbook yang bernama set.yml. Kita salinkan perintahnya dengan menggunakan ansible-navigator run -m stdout site.yml. Kita jalankan. Nah, di sini sudah berjalan dengan nama install. Ini playbook yang pertama, kita install dan konfigurasi web servernya. Lalu tasknya ini mengumpulkan beberapa fakta. Task pertama yaitu menginstal HTTPD package sudah berhasil. Lalu menjalankan HTTPD service juga sudah. Task berikutnya yaitu mengkonfigurasi dan deploy template, yaitu virtual host yang tadi menggunakan Jinja 2. Lalu mengcopy file index.html. Lalu tugas berikutnya itu memastikan web server ini sudah berjalan, yaitu ini untuk menginstal firewall untuk agar bisa diizinkan untuk HTTPD-nya itu. Lalu menjalankan handler untuk merestart HTTPD. Sehingga ini semua sudah berjalan dari task-task yang sudah dibuat pada playbook yang sudah kita buat terdahulu. Baik, jika sudah, selanjutnya ini adalah untuk mengevaluasi labnya. Jika semuanya sudah kita lakukan, kita akan mengecek apakah semua sudah kita lakukan sesuai yang diinginkan oleh lab atau masih ada kekurangan, dengan menjalankan lab grade review -cr2. Di sini ada untuk menilai task pada langkah 1 sampai langkah ke-11 ini. Jika sudah lengkap maka akan sukses. Kita tunggu. Nah, di sini semua lab sudah pas ya, berarti sudah benar semua. Lalu jika sudah, kita bisa mengakhiri labnya dengan lab finish review -cr2. Baik, di sini labnya sudah finish.
Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan penjelasan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.